Jadi bicara dalam perjalanan hidup. Tadi kan disuruh hidup, sekarang dalam berjalan, tentu dalam perjalanan hidup. Ya. Bapaknya dari Salomo itu Daud. Kita lihat dulu Mazmur 1 ayat 1. Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah, ulangi kata berbahagialah, orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, kata berbahagia itu dalam bahasa Inggris berbeda loh. Dalam bahasa Inggris dikatakan blessed, diberkatilah. Maka kalau saudara diberkati Tuhan itu bahagia. Ya. Biar kita tidak punya banyak, tetapi kalau ada Tuhan, kita bahagia. Blessed is the man that walketh not. Tadi disuruh jalan yang benar. Ini yang tidak berjalan in the counseling, dari nasihat of the ungodly, dari orang dunia. Nor standeth in the way of sinners. Jangan berdiri di jalan orang berdosa. Yang tidak, nor sitteth in the seat of the scornful. Yang tidak duduk di tempat orang yang mencemooh. Saya heran ini, bapaknya mulai Mazmur dengan diberkatilah. Ya, kita lompat kepada Mazmur 150 ayat 1 mulai. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. 2, saudara yang baca. Saya lagi. 3. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Tadi sudah. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Sudah lagi 4. 5. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Ini simbal ini ya. Itu berdenting, berdentang. 7. Ya. Terus sama-sama. Segala yang bernafas. Haleluya. Nah, dimulai oleh diberkati. Diakhiri dengan puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Saudara pernah dengar lagu itu, Trilogi Amerika? Kalau saya bilang Trilogi Amerika, saudara belum mengerti ya lagunya bagaimana. Tapi kalau saya nyanyi begini, saudara akan ngerti. Glory, glory, haleluya. Itu Trilogi Amerika. Glory, glory, kemuliaan, kemuliaan, haleluya, puji Tuhan. Glory, glory, haleluya. 3 kali. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Saya tanya sama saudara, berapa kali kata glory? Itu 6. Berapa kali kata haleluya? Berapa kali kata pujihu, puji Tuhan? 6 angka manusia, 4 angka bumi, 1 angka Allah. Kalau kita baca dari belakang, Allah mengirimkan putranya yang tunggal, 1, dikirimkan kepada bumi karena Dia mengasihi bumi, 4, supaya orang yang percaya kepada Dia tidak binasa, 6. Itu angka manusia, dibikin pada hari yang ke-6. Itu disebut Trilogi Amerika. Glory, glory, haleluya. Itu nggak ada kata-katanya, cuma glory, haleluya gitu aja. Orang nangis nyanyinya, saudara. Orang nangis.
Di dalam Mazmur 26 ayat 4 dan 5. Mazmur 26 ayat 4 dan 5. Aku tidak duduk dengan penipu dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. 5. Sama-sama. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Itu pengejawantahan dari Mazmur 1 ayat 1 tadi. Daud berkata, saya tidak duduk di sini Tuhan, saya tidak duduk di tengah-tengah orang jahat. Duduk saja tidak. Nah, sekarang apakah ada di perjanjian baru ayat seperti ini? Saya ingat ada. Dalam 1 Korintus pasal yang kelima. Dalam 1 Korintus pasalnya yang kelima, kita mulai baca dari ayatnya yang ke-7. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. 8. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Sekarang kita naik dalam 1 Korintus pasal 6. Dalam 1 Korintus pasal 6 ayat kelima. Hal ini tentang adanya perzinahan di jemaat itu, kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat, yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Ayat 6. Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain, dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Itu caranya orang dunia, cara jalan yang lama. 7. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? 8. Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian, dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. 9. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, apa terus? Bencong, orang pemburit, sodomi itu. 10. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itu sudah jelas. Ayat 11. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan. Berarti bukan kita yang berbuat. Ada seorang yang lain yang menguduskan. Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. 12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Contoh, saya
Berani makan babi? Halal, makan. Tapi apakah berguna? Babi buat saya makan. Dalam keadaan sekarang, tidak berguna. Mencelakakan. Halal enggak? Makan durian? Halal. Ya. Halal. Jadi, umpamanya kita ada yang beliin durian di bawah. Buka puasa dengan setelah makan murak durian. Boleh nggak saya makan? Boleh. Tapi jangan banyak-banyak, satu aja. Satu biji. Sebab kalau banyak mencelakakan saya. Semua halal, tapi tidak semua berguna. Nasi paling enak. Musim hujan begini. Waduh. Apalagi dengar suling. Nasinya pulen panas. Lagi puasa dengar sulingnya. Sampai kalau bisa itu jarum panjangnya dicepetin aja puternya supaya cepat amin baktian. Ya. Tapi buat saya apa berguna? Tidak. Tidak. Ikan asin. Apalagi tuh apa tuh jambal. Aduh. Nasi dikebul-kebul pakai jambal, selipin dikit pakai pete ngora. Cocol jeung sambal tarasi. Alung di tukang lu sanggap makan. Aduh, enak sekali saudara. Ya. Segala sesuatu halal bagiku. Ini yang kedua. Tapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh satu apapun. Kecap manis itu saudara kesukaan saya. Sebab dari kecil saya umumnya keluarga-keluarga pendeta GPDI makan nasi sama kecap. Udah. Nasi sama kecap udah. Kadang-kadang kasih mentega sedikit, panas-panas kasih kecap asin atau kecap panas, berangkat sekolah. Keluarga Rungkat begitu juga. Hanya kecap aja. Sampai Tante Leni almarhum itu sampai dia mau meninggal masih minta kecap. Kecapnya khusus nomor 777. Ya. Dan itu yang mobil orang Cianjur yang ketimpa longsoran, nomornya juga 777. Ya. Apa yang terjadi saudara-saudara? Aku tidak membiarkan diriku diperhamba. Kalau nggak ada kecap nggak bisa makan. Kalau nggak ada cuka nggak bisa makan. Kalau nggak ada sambal nggak mau makan. Kalau nggak ini, waduh, terlalu banyak. Jangan diperhamba dong. Jangan diperhamba oleh satu apapun. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33, janganlah kamu sesat. Pergaulan merusakkan yang baik. Pengerja saya berhasil lagi membunuh ular lagi tadi. Ternyata ular ini bisa lompat, saudara. Jadi di atas itu ada londok. Apa sih bahasa Indonesianya londok? Bunglon. Jadi ini ular sudah tahu ada bunglon, dia mau makan ular. Jadi dari bawah pohon dia naik, dia lompat, bisa lompat. Tuh, om.
Tuh ular tuh naik. Ambil gunting. Gunting. Mungkin ular itu sudah lapar. Ya, karena pasangannya udah dibunuh duluan. Jadi dia kedinginan barangkali lapar. Kita susah sebab di tembok, dia masuk ke dalam tembok. Dia sedang kejar itu bunglon mau makan. Jadi sudah dipotong, tidak. Tapi kawan saya yang dari Cipandi bilang itu tuh kepalanya nonjol, kepalanya dekat bunglon itu. Sebetulnya saya ingin lihat ya belitnya gimana, makannya gimana.